Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Faslun, ay hadza faslun, ada sebuah pasal. Ikhtalafa, berbeda pendapat. Sapa al ulama fi sujudi ing dalam sujud, fi sholati ing dalam salat, wal qiyami lan ngadeg, ayyuhuma utawi endi-endine sujud lan qiyam iku afdalu luwih utama. Ulama berbeda pendapat di dalam sholat itu yang lebih utama sujud atau pas berdiri. Jamaah Iwamid kalau ditanya kayak itu gimana tuh? Jamaah Iwamid, sholat itu gerakan yang paling utama pas kita berdiri, baca Fatihah, atau ketika kita sujud. Jangan asal jawab, harus ada bukti, harus ada tendensi, harus ada dalil yang menguatkan jawab. Kalau kita syukur jawab ya nggak jadi. Makanya apa-apa itu diserahkan pada ahlinya. Siapa ahlinya? Pewaris Nabi. Siapa pewaris Nabi? Ulama. Famadhabus Syafi'i, famadhabus Syafi'i mongko utawi madhabis Imam Syafi'i, waman lan ulama wafaqahu kang sepakat sapa man ing Imam Syafi'i, al-qiyamu utawi ngadeg iku afdalu luwih utama. Menurut madhab Syafi'i dan yang sependapat dengan beliau, maka sholat itu yang paling utama adalah ketika berdiri. Makanya berdiri dari di golongan Imam Syafi'i itu dilama-lama. Baca Qur'annya panjang dan sebagainya. Loh, dalilnya apa Pak Ustaz? Liqaulin Nabi krono pengendikane Kanjeng Nabi alaihi salatu wassalam. Fil hadis ing dalam hadis fi sahih Muslim, afdhalus sholati tulul kunut. Afdhalus sholati utawi luwih utamane salat iku tulul kunuti kang dawa dongane. Iku tulul kunuti kang dawa dongane. Wa maknahu utai maknane kunut iku al-qiyam ngadeg. Sedangkan kunut itu berdoa sambil berdiri. Berarti menurut pendapat Imam Syafi'i, sholat itu yang paling utama ketika berdiri itu lama. Berdirinya lama. Dan ada dalil lagi, Rasulullah itu kalau sholat itu sampai membaca surat Al-Baqarah. Jadi berdirinya lama banget. Li'anna zikrul qiyami lan krono temen setuhune zikir ngadeg, wa ya zikir iku Al-Qur'anu Al-Qur'an. Alasan yang pertama, Rasulullah pernah bersabda sholat yang paling utama adalah yang berdirinya lama. Alasan yang kedua, satu-satunya gerakan sholat yang di dalamnya ada bacaan Al-Qur'an ya cuman berdiri. Nah, gitu loh. Wali anna zikrul qiyami huwal Qur'an. Karena zikir ketika kita berdiri itu baca Quran. Beda sama sujud. Wa zikrus sujudi huwa tasbih. Sedangkan zikirnya sujud membaca tasbih. Tasbih wal Qur'anu afdalu. Al-Quran dengan tasbih itu lebih utama Al-Quran. Fakana mongko ono apa makiyam tawala kang dawaake sapa wong bi kelawan ma iku afdalu luwih utama. Maka seseorang yang lebih lama membaca Al-Quran itu lebih utama daripada lebih lama membaca tasbih. Ini pendapat madhab Syafi'i. Tapi ya lihat dulu,
Wa dhahabalan berpendapat sapa ba'dul ulama'i sebagian ulama ila ana sujud maring temen setuhune sujud iku afdalu luwih utama. Sebagian ulama lagi mengatakan bahwa gerakan sholat yang paling utama adalah sujud. Kalau mazhab Syafi'i ketika berdiri, selainnya ketika sujud. Makanya jangan heran kalau Anda sholat di belakang imam yang madhabnya Syafi'i, biasanya berdirinya lama, sujudnya nggak lama. Tapi kalau Anda sholat di belakangnya imam yang madhabnya bukan Syafi'i, biasanya berdirinya nggak begitu lama, tapi sujudnya lama banget. Nah gitu biasanya. Likaulihi krono pengentikane Kanjeng Nabi alaihi salatu wassalam fil hadisil muqaddam, fil hadisil muqaddim, di dalam hadis awal, aqrabu ma yakunul abdu min rabbihi wa huwa sajid. Semua punya tendensi. Aqrabu ma utawi luweh cedek-cedeke tingkah yakunu kang ono sapa al abdu kawula min rabbi saking pangerane abdu iku wa halih utawi abdu iku sajidun kang sujud. Paling dekatnya suatu keadaan seorang hamba dengan Tuhannya, paling dekatnya keadaan, bukan paling dekatnya jarak. Kalau jarak kan Allah tidak punya tempat, tidak punya arah. Jadi paling dekatnya keadaan, paling dekatnya suatu keadaannya seorang hamba kepada Tuhannya ketika dia sujud. Ini pendapatnya sebagian ulama. Tapi menurut mazhab Syafi'i adalah ketika berdiri, karena berdiri membaca Al-Quran. Terus yang benar yang mana Pak Ustadz? Yang benar semuanya benar. Makanya ada ulama yang di situ menggunakan keduanya. Kalau baca Qur'annya panjang, sujudnya lama. Seperti itu ada. Kala ngendika sapa al Imam Abu Isa At-Tirmidzi fi kitabin dalam kitab Imam Abu Isa At-Tirmidzi. Ikhtalafa berbeda pendapat sapa ahlul ilmi ahli ilmu fi hada ing dalam iki keutamaane sujud arung ngadeg. Faqala mongko ngendika sapa ba'duhum sebagiane ahlul ilmi tulul qiyami utawi suwene ngadeg fi sholati ing dalam salat iku afdalu luwih utama min kasrati ruku'i katimbang akeh rukuk wa sujud lan sujud. Berdiri yang lama itu lebih utama daripada banyaknya rukuk dan sujud. Maksudnya apa? Anda sholat, rokaatnya sedikit, tapi bacaan Qur'annya panjang, itu lebih utama daripada rokaatnya banyak. Tapi, ya gitu-gitu. Rukuk sujudnya wakeh. Tapi, ya koyok pitik nutul. Taltul. Dengan sumur pitik nutul napa mboten itu? Enten salat iku koyok pitik nutul. Enten tamreku Allahu Akbar. Allahu Akbar sampai Allah kamu itu Allah ya tidak paham ya. Jadi gitu. Apakah nggak boleh Pak sholat cepat? Sholat cepat itu boleh-boleh saja asal syarat dan rukun sholat terpenuhi. Yang tidak boleh itu sholat yang terlalu cepat sehingga syarat dan rukunnya sholat tidak terpenuhi. Contoh, tumak ninah ini kan rukun sholat. Tenang, berhenti sejenak. Jangan terlalu cepat boleh, tapi harus ngerti batasannya. Jadi dalam sujud, dalam rukuk kemarin dijelaskan biqadri subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim subhana rabbiyal a'la.
Atau subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim. Kemarin gitu di kitab Adhkar An-Nawawi. Jadi batasan cepat itu kalau Anda mengucapkan subhana rabbiyal azim 3 kali itu termasuk cepat. Kalau belum sampai 3 kali udah naik lagi, turun lagi, naik lagi, turun lagi. Itu namanya bukan cepat, itu ekspres namanya. Paham ekspres Banda ini. Kayak kereta api aja Pak Ustadz. Iya, ini sholat model kereta api. Wa qala lan ngendika sapa ba'duhum sebagiane ulama kasratur ruku'i utawi akeh rukuk wa sujud lan sujud iku afdalu luwe utama min tulil qiyami katimbang dawane ngatet. Tapi pendapat yang kedua, jadi perlu diingat, pendapat yang pertama, lama berdiri, baca Qur'annya panjang, itu lebih utama daripada rukuk dan sujud. Pendapat ulama yang kedua, rukuk dan sujud itu lebih utama daripada berdiri yang lama. Yang benar gimana? Semuanya benar. Karena punya pandangan tertentu. Coba ada orang, ada orang berebut mana yang lebih enak. Ya, yang lebih enak mana? Daging paha apa daging sayap? Ayo. Kira-kira Anda, saya tanya tuh, ya mau Iwamit on air, jenengan lek marung, sing luweh gurih, dagingnya paha ayam, opo dagingnya sayap ayam? Sing luweh gurih sing pundi Bu? Sayap ada. Dagingnya paha ayam, opo dagingnya sayap ayam? Iku piye jawabannya? Aku tak tekon. Sayap ayam ambek paha ayam iku podo-podo daging ayam apa duduk? Sama daging ayam. Dalek podo rasane lah ya podo to ya. Yang Dalek podo rasane ya. Banyak itu ada jalurnya. Sensasi banyak tulangnya, enggak terlalu Nah, kalau saya tanya, yang saya tanyakan dagingnya apa tulangnya? Dagingnya. Yang saya tanyakan dagingnya apa tulangnya? Dagingnya berarti rasanya gimana? Sama. Sama. Kalau yang saya tanyakan tulangnya, jamaah Iwamit, tulang di sayap sama tulang di paha banyakan mana? Yo pasti banyak di sayap. Ini yang saya tanyakan rasa dagingnya. Rasane daging paha ayam ambek dagingnya sayap enak mana? Ayo podo dagingnya ayam. Apa yang membuat beda Pak Ustadz? Yang membuat beda adalah pandangan dari yang memakan itu sendiri. Benar dah? Pandangan dari yang memakan itu sendiri. Pandangan yang seneng dengan paha ayam, dia lebih seneng karena dipegang lebih mudah, terus dagingnya lebih tebal, digigit lebih enak. Nah, gitu kan? Kan cuma pandangan saja, kesenangan masing-masing. Yang kedua, saya lebih pengen yang sayap ayam. Kenapa? Karena modelnya melengkung, terus kulitnya agak banyak, ada seni-seninya kalau makan gini gitu. Nah, itu kan cuma pandangan saja. Tapi semuanya sebenarnya sama-sama berasa ayam. Benar nggak? Ada nggak orang yang pengen sayap ayam rasa daging kambing, ada nggak kira-kira? Ya nggak ada. Jadi gitulah pendapat ulama itu seperti itu. Jadi sebenarnya semua benar, hanya saja pandangan dari mana beliau memandang, gitu loh. Saya contohin lagi. Ada orang yang mengatakan ini angka 9 atau angka 6. Ayo, jawabannya gimana? Angka 9 atau angka 6? Ya lihat dulu. Ya, Dari mana kamu memandang?
Dari atas. Kalau kamu memandangnya Ke dari bawah. sudut lingkaran, maka itu adalah angka 6. Tapi kalau kamu memandang dari sudut yang bukan lingkaran, itu adalah angka 9. Terus yang benar yang mana Pak Ustadz? Dari sudut mana engkau memandang, maka itulah yang benar. Nah, maka ini jadi uang gue juga gampang nyalah nih. Seseorang kalau sudut pandangnya sudah luas, maka tidak gampang menyalahkan orang lain. Sekarang saya tanyakan, bagaimana hukumnya seorang istri bekerja di luar negeri? Ya, bagaimana hukumnya? Ya lihat-lihat dulu. Ojo gampang nyalah, nih ojo gampang bener nih. Ya lihat-lihat dulu. Pergi ke luar negerinya, kenapa? Pak Ustadz, pegel-pegelan ambil bojone sehingga minggat nek luar negeri. Nah, siji meneh iku. Itu urusannya. Soalnya gini Pak Ustadz. Dia punya anaknya 3 Pak Ustadz. Kecil-kecil. Suaminya sakit. Nah, ya ini. Gimana ini? Gitu. Jadi opo-opo itu jangan gampang saya yang benar, kamu yang salah. Lihat dulu sudut pandang dari mana. Saya lanjutkan. Wa qala lan ngendika sapa Ahmad bin Hambal, madzhab Hambali, Imam Ahmad bin Hambal rahimahullah adalah muridnya Imam Syafi'i. Ruwayat dan riwayatake fihi ing dalam afdal apa hadisane hadis loro anin Nabi saking Kanjeng Nabi alaihi salatu wasalam. Walam yaktilan orang ngukumi sapa Imam Ahmad fihi ing dalam hilaf bisain lawan suci-suci. Imam Ahmad tidak menghukumi mana yang lebih utama antara berdiri dan sujud. Padha karo saya tidak menghukumi mana yang lebih enak, daging paha apa daging sayap. Lah ya padha-padha pitike kok ditakok. Padha-padha daginge pitik kok ditakok. Kan ya lucu, daging ayam ya padha wae to rasane. Wa qala lan ngendika sapa Ishaq Syekh Ishaq. Kalau Syekh Ishaq beda pendapat. Amma bin nahari anapun utawi salat ing dalem awan. Ketika salat di siang hari, faqasratur ruku'i wa sujudi afdal. Ketika seseorang sholat di siang hari, maka banyak rukuk dan banyak sujud, alias berdirinya tidak usah lama-lama, itu lebih utama menurut Imam Ishaq. Tapi wa amma billaili, tetapi ketika Anda sholat di malam hari, fatulul qiyami afdal, maka berdiri yang lama dengan baca Al-Qur'annya panjang itu lebih utama daripada banyaknya rukuk dan sujud. Illa ayyakuna angin yen to ana sapa wong, sapa rajulun wong lanang, iku lahu kedue rajul apa juz bilaili ing dalem wengi, yakti kang nekani sapa rajul alaihi ing dalem ahad. Kecuali kalau dia punya qada salat di malam hari yang dilakukan di siang hari. Jadi siang hari tetap intinya banyak rukuk dan sujud itu lebih utama. Kalau di malam hari panjang berdirinya itu lebih utama. Jadi baca Quran itu lebih utama. Fakasratur ruku'i wa sujudi fi hada. Memperbanyak rukuk dan sujud alias baca Qur'annya pendek ketika berdiri itu ahabbu ilayya, itu lebih aku cintai di annahu ya'ti ala hisbihi, karena orang tadi menjalankan sesuai dengan wiridannya. Wa qad halan teman-teman badi sapa wong
kasratar ruku'i ing akeh rukuk lan sujud. Wa qala Tirmidzi, Imam Tirmidzi berkata, berbeda pendapat ya pokoknya sademene jenengan. Wa inna ma qala lan angin mestine ngendika sapa Ishaq hada ing iki pendapat. Di annahu krono temen setuhune Ishaq iku wasofa nyifati sapa Ishaq salatan Nabi ing salate Kanjeng Nabi bilaili ing dalam waktu wengi. Alasan Syekh Ishaq kenapa kalau malam yang paling utama adalah lamanya membaca Quran ketika berdiri dan ketika siang banyaknya rukuk dan sujud, karena sholat Nabi itu kalau sholat seperti itu, kalau malam berdiri membaca Qurannya panjang banget, tapi kalau siang Qurannya pendek-pendek, sujudnya tapi banyak, seperti itu. Wa amma bin nahari la anapun ing dalem awan. Falam yusib mongko ora nyifati sapa Ishaq min sholatihi saking salate Kanjeng Nabi pintu lil qiyami saking suwene ngadeg. Ma wasofa billail pada sifat yang disifati ketika di malam hari. Jadi Ishaq itu memandang membuat dalil Rasulullah itu kalau sholat di malam hari pasti ketika berdiri baca Qur'annya panjang. Tapi kalau siang, kok tidak gitu? Kok baca Qur'annya pendek? Nah, maka dari itu saya berpendapat, kalau sholat itu adalah sholat yang dikerjakan di malam hari, maka membaca Al-Quran panjang ketika berdiri itu lebih utama daripada sujud dan rukuk. Tuh, yang lebih tengah-tengah nih. Ini semuanya benar. Bodoh-bodoh cacing pitik rasanya ya bodoh. Jamaah Iwamit on Air yang selalu mendapatkan hidayah dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Faslun, ada sebuah pasal. Idza sajada litilawah. Idza sajada rikalane sujud sapa wong kang salat litilawati kronos ayat sajadah. Sujud tilawah iku krono sujud maca ayat sajadah. Tilawah artinya membaca ayat sajadah. Itu tilawah. Sujud karena membaca ayat sajadah. Ta'ala itu artinya membaca. Istahabba, ustuhibba dan sunaki. Apa ayakula yang ngucap sapa wong fi sujudi ing dalam sujudi wong. Madzakarna hu fi sujudi salat, yaitu zikir yang telah kututurkan di dalam sujudnya salat. Setelah membaca subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, atau zikir-zikir yang ada di sujud kan banyak sekali, kemudian ada 7. Wa yustahab lan den sunahake apa ayakula yang ngucap sapa wong ma'ahu sartane sujud. Ada juga doanya seperti ini kalau sujud tilawah. Allahumma ja'alha li indaka dukhran wa adim li biha ajran wa wada'anni biha wisran wa taqabbalha minni kama taqabbaltaha min Dawud alaihi salam. Ini doa sujud tilawah yang pertama. Doa atau zikir sujud tilawah yang pertama adalah Allahumma ja'alha li indaka dhukhran wa a'zim li biha ajran wa wada'anni biha wisran wa taqabbalha minni kama taqabbaltaha min Dawud alaihi salam. Ya Allah, jadikan tilawah ini untukku darimu sebagai simpanan terbaikku, sebagai tabungan terindahku, dan agungkan untukku pahalanya, dan hilangkan dariku dari dosa-dosa, dan terimalah bacaan ini sebagaimana engkau menerima bacaan Nabi Daud alaihi salam. Itu doa atau zikir yang pertama. Zikir yang kedua, subhana rabbina ingkana wa'dun rabbina la maf'ula. Seperti yang diketerangkan oleh Imam Syafi'i. Ini zikir yang kedua. Subhana rabbina ingkana wa'du rabbina la maf'ula. Ada riwayat yang ketiga, yaitu seperti yang masyhur,
Ini riwayat yang ketiga apa? Sajada wajhi lilladzi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi. Ini yang paling populer. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Nah, ini yang paling populer nih kalau sujud tilawah. Sajada wajhi lilladzi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi. Kusujudkan wajahku, kusujudkan tubuhku kepada Tuhan yang menciptakannya, yang melubangi telinganya, yang memberikan penglihatan dengan daya dan kekuatannya. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Maka sungguh tambah barokah. Maka Allah itu tambah kedudukannya sebagai zat yang paling bagus dalam menciptakan. Sajada wajhi lilladzi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bi khaulihi wa quwwatihi. Sedangkan wa amma qauluhu Allahumma ja'alha li dukhran, itu hadis marfu' dari riwayat Ibnu Abbas, sanadnya hasan. Seperti itu. Menurut Imam Hakim hadisnya malah sahih. Jadi doa atau zikir ketika sujud tilawah itu banyak. Ada Allahumma ja'al ali indaka dhuhran, ada subhana rabbina in kana wa'du rabbina lamaf'ula, ada sajada wajhi lilladzi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bi khaulihi wa quwwatihi, riwayat Tirmidzi. Ada Imam Hakim menambahkan setelah wa quwwati ditambah fatabarakallahu ahsanul khaliqin, ada. Jadi semuanya benar. Gitu loh. Pokoknya kalau ngaji itu kalau benar ilmunya luas, itu gak gampang nyalah-nyalahin. Yang gampang nyalah-nyalahin itu baca kitabnya cuma satu, itu aja kitabnya referensi dari Mbah Google. Dari Mbah Google itu aja masih diperes, yang itu aja, yang lain gak dibaca. Makanya gampang menyalahin karena taunya itu aja. Orang kalau taunya nasi goreng itu adalah makanan yang terenak, maka dia tidak percaya kalau sate ayam juga lebih lezat, sate kambing juga lebih nikmat, apalagi ayam goreng ada sambal terasi dan lalapan juga mantap. Gimana? Pagi-pagi Pak Ustadz sarapan melulu. Soalnya ini waktunya sarapan nih. Gitu. Kita tambah. Babu mayakulu fi raf'i ra'sihi. Ini ditambah atau enggak ini? Kalau ditambah nanti keterangan yang lalu pasti lupa karena sudah beda bab. Saya tuh sukanya satu bab paham, satu bab paham. Kalau satu pertemuan dua bab biasanya bab yang pertama udah lupa. Saya simpulkan saja. Jamaah Imam Mid on Air yang selalu mendapatkan hidayah dan berkah dari Allah. Pembahasan pagi hari ini satu. Perlu digarisbawahi, ulama berbeda pendapat tentang keutamaan gerakan sholat. Apakah yang paling utama ketika berdiri membaca Qur'annya lama? Apa ketika sujud dan rukuk? Jawabannya ada tiga. Madhab Syafi'i mengatakan bahwa sholat itu tulul kunut, lamanya berdiri itu lebih utama. Pendapat yang kedua, sujud dan rukuk itu lebih utama. Pendapat yang ketiga, jika sholatnya di siang hari, maka rukuk dan sujud, banyaknya rukuk dan sujud itu lebih utama. Kalau sholatnya di malam hari, maka lamanya berdiri membaca Al-Quran itu lebih utama daripada rukuk dan sujud. Karena begitulah Rasulullah kalau sholat di malam hari, maka berdirinya dan baca Qur'annya lama. Tapi kalau sholatnya di siang hari, Rasulullah berdiri dan sholatnya, berdiri membaca Qur'annya tidak panjang-panjang. Nah, sedangkan sujud tilawah
adalah sujud ketika seseorang membaca ayat sajdah, baik itu di dalam sholat maupun di luar sholat. Ketika orang membaca ayat sajdah, maka disunnahkan sujud tilawah namanya. Tapi kalau lupa mengerjakan sunnah abad, namanya sujud sahwi. Nah, bedanya itu, ada sujud sahwi. Sahwi itu artinya lupa, sujud karena lupa. Ada sujud tilawah. Tilawah itu artinya membaca ayat sajdah. Sujud karena membaca ayat sajdah. Ada sujud yang kedua, namanya sujud syukur. Sujud syukur adalah sujud karena barusan menerima nikmat terindah yang mengagumkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ada 3 sujud. Sujud syukur, sujud sahwi, sujud tilawah. Dan yang keempat adalah sujud dalam sholat. Selain 4 sujud ini, maka diharamkan menjalankan sujud. Sujud dalam sholat, sujud sahwi, sujud tilawah, sujud syukur. Selain 4 sujud ini diharamkan. Sujud kepada manusia hukumnya haram, menjadi murtad. Sujud kepada pohon hukumnya haram, menjadi murtad. Sujud kepada selain Allah, maka menjadikan dia keluar dari agama Islam yang benar ini. Jamaah Imamin on Air yang selalu mendapatkan hidayah dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu saja yang bisa saya sampaikan pagi hari ini dari kajian kitab Al-Adhkar An-Nawawiyah. Semoga bab tentang perbedaan pendapat keutamaan gerakan sholat ini bisa menjadi kekayaan tanah ilmu dalam Islam kita. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sampai jumpa di lain waktu. Semoga tambah barokah dalam segala aspek kehidupan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.